Selamat malam, bro. Selamat malam. Oke, sebelum kita memulai KPI kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, lalu kami yang bertarung kerajaan surga, kami di sini keberatan bertemu lagi bersama saudara kami, Reza, dan di sini kami akan belajar dalam Alkitab. Kiranya Roh Kudus-Mu berkuasa dalam hati kami, terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan pelajaran Alkitab, agar dapat dimengerti, terlebih kami bisa hidupkan dalam kehidupan kami. Ampunilah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik, eh jadi pada malam hari ini aku akan menjelaskan tentang makanan. Eh yang aku Reza kan Islam kan ya. Nah, Iya. kalau di Islam itu, menurut pandangan Islam, makanan haram dan halal itu apa aja sih? Dan apa bisa dijelaskan nggak apa itu makanan haram dan halal di agama Islam? Yang pernah aku dapat ya waktu diajarkan oleh ustadz-ustadz dan itu perbedaan antara makanan halal dan haram dilihat bahwa kalau seumpamanya daging itu misalnya daging hewan hewan yang di darat lah, hewan di darat itu semuanya yang mamalia dan memakan rumput itu halal untuk dimakan. Sementara yang haram itu adalah hewan buas. Hmm. Nah, kalau untuk hewan yang hidup di dua alam, kayak amfibi seperti eh, kodok atau lain-lain itu haram. Juga kalau kepiting yang hidup di satu alam yang dihalalkan. Dan kalau hewan-hewan di laut atau di air itu semuanya dihalalkan kecuali hewan yang menyerupai B2 atau babi sama hewan yang beracun untuk hewan yang tidak bo- hewan yang beracun untuk dimakan. Seperti itu. Oh gitu ya. Sebenarnya dari penjelasan Reza yang tadi baru sampaikan, ini sebenarnya mirip-mirip tahu sama doktrin di Christian Advent gitu, di mana kalau di Islam nggak boleh makan babi, di Advent juga nggak boleh makan babi. Tapi kalau menurut aku di Advent ini lebih keras lagi tuh. Kalau di Islam kan masih boleh makan udang, masih boleh makan cumi, boleh makan apalagi udang, lele, apalagi boleh minum kopi, minum teh. Nah, kalau di Advent ini beda, lebih ketat gitu. eh yang haram dan halalnya itu. Kalau di Advent itu nggak boleh makan babi, nggak boleh makan lele. Pokoknya yang hewan air itu harus bersirip dan bersisik. Dan kalau hewan itu yang berkuku belah dan memamah biak. Ngerti nggak, Reza, hewan yang memamah biak? Mamalia gitu. Bukan, bukan mamalia. Itu contohnya kayak sapi gitu. Dia makan rumput, masuk ke perutnya, terus dia keluarin lagi itu, baru dimakan lagi. Itu memamah biak. Jadi di Kristen Advent itu, Oh, kalau hewan yang boleh makan itu harus berkuku belah sama memamah biak. Nah, kalau kita lihat babi ini kan berkuku belah, tapi dia tidak memamah biak, makanya tidak boleh untuk dikonsumsi. Nah, itulah pendahuluan kita pada malam hari ini. Kan tadi lagi. Kita ini sebagai umat Kristen, tadinya kan kita sudah jatuh ke dalam dosa, lalu Tuhan sudah datang ke dunia ini untuk menebus dosa kita, dan kita kan sudah menjadi umat tebusan atau umat yang saleh. Dan Tuhan itu punya kerinduan gitu untuk kita agar kita itu berpikir, merasa, dan bertindak itu serasi dengan prinsip-prinsip surga. Nah, tujuannya apa? Agar roh yang ada dalam diri kita ini dapat menciptakan atau
eh, mencipta kembali di dalam diri kita karakter Tuhan gitu. Sebagaimana Tuhan itu adalah suci, Tuhan itu memiliki kerinduan karena kita kan sudah menjadi umat umat tebusan Tuhan, maka Tuhan itu mau kita memiliki prinsip-prinsip sama seperti Tuhan. Maka Tuhan itu mau Tuhan itu mau agar kita itu untuk melibatkan diri kita hanya untuk pada hal-hal eh, yang menghasilkan kemurnian yang serupa sama seperti Allah, dan baik itu dalam kesehatan, sukacita di dalam hidup kita. Nah, pasti kan seringkali kita berpikir dalam hidup kita ini hanya cukup hanya untuk dengan olahraga dan istirahat. Tapi bukan seperti itu. Tapi kita juga harus makan makanan yang paling menyehatkan yang kita peroleh dan tidak memakan makanan yang haram. Sama seperti kita pada saat ini, kan kita ini di UNAI ya. Kita kan Iya. anak insight. Jadi sangat bagus sih menurut aku di UNAI ini, di mana UNAI ini menerapkan untuk makan itu lewat dari dining gitu. Di mana yang kita tahu ini dining ini kan uh, makanannya itu makanan vegetarian yang seperti kita tahu yang disediakan itu seperti tahu, tempe, sayur-sayuran, lalu buah-buahan seperti pepaya, semangka. Nah, ini sangat baik menurut aku karena ini sesuai dengan prinsip Tuhan, di mana memang pada dasarnya pada saat Tuhan menciptakan manusia ini, menciptakan manusia di dunia ini, yaitu Adam dan Hawa, yaitu makanannya itu ya buah-buahan dan biji-bijian gitu. Dan tapi itulah akibat dosa tadi, ya Tuhan menambahkan makanan kepada kita setelah air bah turun di zaman Nuh. Tuhan itu mengizinkan kita untuk memakan biji-bijian, maaf, mengizinkan kita untuk memakan daging. Tapi Tuhan itu tentukan mana yang boleh kita makan, yaitu yang halal, dan mana yang tidak boleh kita makan, yaitu haram. Dan Tuhan juga mengizinkan kita juga untuk memakan tumbuh-tumbuhan seperti sayur-sayuran. Nah, dan Tuhan itu juga katakan kita juga harus menggunakan uh, segala sesuatu yang membawa pikiran kita dan tubuh kita itu ke dalam disiplin Tuhan yang menginginkan kita itu agar hidup sehat, gembira, dan baik. Mungkin Reza bisa baca di dalam kitab ayat 12 Roma 12 ayat 1 dan 2. 1 dan 2. Kitab Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, terima kasih Reza. Kan tadi dikatakan kita ini kan sudah ditebus oleh Allah atau Allah, oleh Tuhan. Berarti diri kita ini bukan milik kita sendiri dong. Tapi ada Tuhan juga. Bukan. Ya Tuhanlah pemilik diri kita ini. Jadi kita jangan anggap diri kita ini adalah milik kita sendiri. Jadi suka-suka kita gitu kepada tubuh kita. Jadi kita menganggap suka-suka saya dong. Ini kan tubuh saya. Jadi saya mau makan apa, mau makan kesukaan saya, mau memasukkan segala sesuatu yang saya suka ya terserah saya karena saya merasa tubuh saya ini adalah milik saya sendiri. Bukan seperti itu. Tapi seperti Reza tadi sudah bacakan, tubuh kita ini bukan milik kita sendiri, tetapi tubuh kita ini adalah milik Allah. Jadi kita tidak bisa berbuat sesuka kita, tetapi marilah kita berbuat sesuai dengan prinsip Tuhan di dalam diri kita. Nah, kita kita juga di sini katakan dipanggil Tuhan itu untuk menjadi umatnya yang suci dan saleh. Dan Tuhan ingin agar kita
memulihkan uh, citra Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga ya kehidupan Tuhan itu terpancar gitu di dalam kehidupan kita. Jadi melalui apa? Ya, seperti tadi yang aku katakan, ya melalui prinsip-prinsip Tuhan. Kita hidup benar sesuai dengan perintah Tuhan, kita makan makanan yang sehat, kita rajin olahraga, dan juga selalu bergembira karena kita apa? Karena kita selalu dekat dengan bersama dengan Tuhan. Nah, selanjutnya bagaimana sih caranya agar kita bisa mencapai tujuan kita tadi? Yaitu di mana bagaimana caranya kita untuk mencapai tujuan kita itu agar bisa selaras atau sesuai dengan prinsip-prinsip Tuhan. Nah, caranya itu adalah eh, yang pertama adalah kita harus memperhatikan kesehatan tubuh kita. Kita bisa baca di dalam 3 Yohanes 2 dan 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 3. Ayat 23, ayat 23. Apabila mereka mengat Sorry, ayat 23, Bro. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi bagaimana caranya kita agar sesuai dengan kehendak Tuhan? Ya, yang pertama tadi seperti Reza sudah bacakan, ya kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Jadi kita tidak boleh sembarangan memasukkan segala sesuatu ke dalam tubuh kita, karena seperti tadi dijelaskan di ayat Alkitab yang sudah dibacakan oleh Reza, kita tidak dapat berbuat sesuka-suka kita, tapi kita harus menjaganya sampai kita itu masuk nanti ke dalam kerajaan surga. Nah, yang kedua yaitu dengan cara kita harus memperhatikan kesenangan kita atau hiburan yang kita pilih. Kita bisa baca di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes 2 ayat 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya, terima kasih Reza. Jadi inilah salah satu alat setan yang sangat ampuh gitu kepada manusia, terkhusus kepada kita orang-orang muda, di mana melalui kepelisaran dunia ini pada saat ini mungkin yang kita tahu seperti diskotik, apalagi yang pokoknya kita rasa itu sangat enak gitu kepada diri kita. Jadi sampai-sampai kita orang muda ini karena kita rasa enak, wah kita kalau ke diskotik ini seru, kita bisa have fun sama teman kita bisa minum alkohol, kita bisa minum merokok, atau mungkin sampai melakukan seks bebas, dan menurut kita itu sangat enak, padahal kita sebenarnya sudah jatuh ke dalam jerat setan, itu tanpa sadar ya kita sudah melakukan dosa. Ya akhirnya kita pun tidak bisa apa namanya, ya kita tidak, sudah jauh lah intinya daripada Tuhan, sehingga kita tidak bisa menjalankan prinsip Tuhan. Nah, yang ketiga adalah dari makanan dan minuman. Kita bisa baca di dalam Amsal 20 ayat 1, Amsal 20 ayat 1 dan ayat 23. Amsal 21, Amsal 20 ayat 1. Sorry, maaf. Amsal 20 ayat 1.
Amsal 20 ayat 1. Bentar. Amsal 20 ayat 1. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Oke. Lalu selanjutnya di Amsal 23 ayat 30 sampai 35. 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 Yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam, mereka yang datang mengacap anggur campuran. Jangan melihat kepada anggur walau merah menarik warnanya dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat. Tapi kemudian memagut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti beludak. Lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. Engkau seperti orang di tengah ombak laut, seperti orang di atas tiang kapal. Engkau akan berkata, orang memukul aku, tetapi aku tidak merasa sakit. Orang memalu aku, tetapi tidak kurasa. Bilakah aku suyuman, aku akan mencari anggur lagi. Oke, terima kasih. Nah, ini juga salah satu eh, hal-hal yang sangat sering terjadi kita lihat pada saat ini terus kepada orang muda, di mana yaitu minuman beralkohol. Tadi disebut di Alkitab tadi itu anggur, di mana kita tahu kalau misalnya aku sendiri sih belum pernah ya minum alkohol. Kalau Reza bagaimana? Udah pernah belum minum alkohol? Belum pernah. Oh, belum pernah. Ya, ya itu seperti tadi yang sudah dibacakan oleh Reza, ya alkohol ini ya sangat merusak kita. Kalau misalnya kita mabuk, kita itu tidak sadar mau kita ditonjok kek, mau kita dicubit seperti apa kek. Ya kalau kita sudah mabuk, ya kita tidak tidak merasakan apa-apa. Ya kita tanpa sadar juga berkata kasar kepada teman kita. Ya kita ya bodo amat gitu karena kita tidak sadar karena kita sudah dimabukkan oleh minuman keras dan itu adalah salah satu cara setan kepada kita orang muda. Nah, sekarang bagaimana sih caranya agar kita itu bisa hidup sehat? Yang pertama yaitu melalui dari gizi. Ya seperti yang sudah aku terangkan tadi, ya dalam hidup kita ini ya kita itu harus mendapatkan gizi yang seimbang yaitu dari makanan dan minuman yang sehat dan gizi yang cukup, yang seimbang dan itu tentu harus menjadi fokus kita dalam kehidupan kita ini. Dan kita juga harus menghindari makanan-makanan yang tinggi lemak dan tinggi kolesterol. Mungkin saat ini yaitu namanya adalah junk food seperti mungkin McD, KFC, apalagi Pizza Hut, dan banyak lagi. Ya pokoknya semua makanan junk food. Jadi kita harus hindari makan-makan tersebut karena kita harus mendapatkan gizi dan dari makanan dan minuman dan agar kita mendapatkan gizi yang seimbang. Makanya Giuna ini sangat bagus karena di sini sebenarnya kita sudah mendapatkan gizi yang sangat sangat baik dan seimbang. Di mana dari makanan ini sudah tersedia makan makanan yang tinggi protein seperti tahu, tempe, dari susu juga ada dan juga buah-buahan seperti semangka, pepaya, rambutan dan sebagainya macamnya. Jadi menurut saya Yuna ini sudah sangat bagus dan sesuai dengan prinsip Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana caranya adalah dengan berolahraga. Nah, Reza sering nggak berolahraga? Ya kadang-kadang berolahraga, tapi jarang-jarang. Oh, jarang-jarang ya. Jadi di sini eh, prinsip Tuhan yang caranya kita agar mendapatkan hidup sehat mungkin semuanya orang sudah tahu ya. Ya, jadi kita harus berolahraga. Mungkin eh, olahraga yang baik itu menurut saya ya mungkin minimal kita jalan kaki lah gitu selama 15 menit atau sampai 30 menit. Kalau misalnya kan kita kelas pagi jam 8, kita sempatkan lah habis dari ini kan mungkin kita sampai setengah
6:30 ya kita lari lah, lari pelan-pelan aja, lari ke putar keliling lapangan bola itu selama 15 sampai 30 menit. Kan itu sudah sangat lumayan tuh untuk membakar kolesterol kita dan juga agar tubuh kita mengeluarkan keringat gitu, agar zat-zat kotoran yang dalam tubuh kita ini keluar. Dan eh, mungkin kita bisa juga lari lari bisa pagi kalau misalnya kita ada kosong pagi, dan juga eh, kalau nggak pagi ya kalau nggak sore gitu pas sunset ya. Jadi kita usahakan juga pas lari pagi itu kita terkena sinar matahari gitu, agar kita mendapatkan eh, vitamin E dari matahari, agar tubuh kita ini atau kulit kita ini menjadi sehat. Nah, yang ketiga itu adalah air. Eh, Reza udah tahu belum? Eh, Tubuh kita ini mengandung berapa liter air? Ah, 10 liter mungkin atau gimana? Oh, oke. Jadi Reza belum tahu ya. Belum tahu. Jadi tubuh kita ini mengandung 70 liter air. Luar biasa nggak? Bayangkan loh, 70% tubuh kita ini air. Berarti kalau misalnya eh Hmm. aku kalau misalnya 70% tubuh kita ini air, berarti kita butuh minum sehari itu berarti dari 7 sampai 9 gelas setiap hari, atau kira-kira itu dari 1,5 liter sampai 2 liter satu hari. Aku lihat sih Reza rajin ya minum air ya. Iya, rajin minum air. Itu sangat bagus, agar ya bagi ginjal kita juga sangat bagus untuk air ini, karena ya tubuh kita ini sangat memerlukan air gitu, karena air ini sangat berperan penting terutama kepada organ-organ yang ada di dalam tubuh kita untuk dapat bekerja dengan baik. Kalau misalnya kita tidak suka atau jarang minum air, apa yang terjadi kepada tubuh kita? Kalau misalnya kita jarang minum air, Dehidrasi. ya dehidrasi. Dan benar sekali dehidrasi. Terus yang lebih parahnya itu adalah batu ginjal, di mana ya kalau kita nggak sering minum air, mungkin bukan batu ginjal, apa namanya, di saluran eh, buang air kecil kita itu jadi mengkristal ya, apa sih namanya, aku kurang lupa, pokoknya jadi mengkristal gitu, dan itu menjadi menjadi penyakit, dan itu sangat merugikan diri kita. Jadi mari kita untuk selalu rajin untuk minum air, karena air ini sangat berperan penting kepada organ kita. Dan It's 23 hours. Yang selanjutnya adalah matahari. Ya, kita ini sebenarnya sudah tahu ya. Ya, matahari ini adalah sangat berperan penting kepada tubuh kita, sedangkan tumbuhan saja memerlukan matahari untuk fotosintesis, apalagi kita ini manusia, bukan hanya bayi saja yang membutuhkan, tapi kita juga orang dewasa. Kita harus minimal kalau pagi itu berjemur selama eh, berapa ya? Jam mungkin 30 menit lah ya. Kalau pagi itu dari jam 7 sampai jam 10 yang baik ya kalau pagi. Nah, kalau sore itu dari jam 4 sampai jam 5. Itulah matahari yang bagus kepada tubuh kita, terkhususnya kepada kulit kita. Nah, yang selanjutnya adalah eh, udara yang segar. Ya, mungkin kita bersyukurlah tinggal di Yunai ini, kita dekat di kaki gunung, kita mendapatkan udara yang sangat fresh, yang sangat segar, udara yang sejuk, berbeda dengan mungkin kalau kita tinggal di Jakarta, ya pagi-pagi udah hirup polusi aja tuh. Ya akhirnya ya kita tidak mendapatkan udara yang segar gitu. Jadi kita bersyukur para mahasiswa di UNA ini mendapatkan udara yang segar sehingga kita bisa hidup dengan sehat. Dan yang terakhir adalah iman kepada Tuhan. Ya, setiap orang setiap orang itu sudah pasti harus memiliki iman kepada Tuhan, karena dengan memiliki iman ini kita bisa hidup dengan bersemangat, optimis, dan penuh pengharapan. Dan
Ya itu semua karena Tuhan, bukan bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi karena Tuhan ada beserta dan menolong kita di dunia ini sehingga ya tadi kalau misalnya kita menjalankan tadi prinsip-prinsip kalau kita lakukannya hanya untuk diri kita sendiri, ya hal itu menurut menurut aku sia-sia aja gitu karena kita lakukannya melalui diri kita sendiri tidak bersama dengan Tuhan. Mungkin itu pelajaran kita pada malam hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari Reza, dipersilakan. Nggak ada pertanyaan sih, semuanya udah jelas. Hmm, oke gitu ya. Jadi Iya. itulah pelajaran pendalaman Alkitab kita pada malam hari ini. Terima kasih juga buat Reza sudah mau menyempatkan waktunya untuk belajar. Kiranya apa yang sudah disampaikan bisa berkenan pada Reza, tapi dan nggak berlalu gitu saja. Karena ini pelajaran sangat bagus, terutama untuk kesehatan tubuh kita. Karena seperti tadi kita pelajari, tubuh kita ini bukan milik kita sendiri, tapi milik Tuhan. Karena Tuhan sudah datang menebus dosa kita, sehingga kita sudah dibayar dengan darah Yesus yang sangat mahal. Jadi marilah kita menjaga tubuh kita dengan memasukkan makanan yang sesuai dengan perintah Tuhan yang tadi sudah kita pelajari, yang halal boleh kita makan dan yang haram jangan kita makan, dari minuman juga kita sudah tahu. Jadi marilah kita menjaga kesehatan tubuh kita karena kita ini adalah penata Allah di dunia ini. Mungkin itu pelajaran kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami di sini kembali datang kepadamu Tuhan. Di sini kami sudah selesai mempelajari pelajaran Alkitab mengenai tentang makanan dan kesehatan. Kiranya kami bisa mengerti, jadi kami bisa hidupkan dalam kehidupan kami, karena kami percaya ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi kami, terutama kami adalah uh, umat yang telah Engkau tebus, di mana tubuh kami ini bukan milik kami sendiri, tapi kami adalah milik Allah. Jadi kami harus menjaga diri kami, terutama dalam memasukkan makanan ke dalam tubuh kami. Kami juga harus menjaga kesehatan diri kami ya Tuhan. Dalam kami sepanjang hari ini, dosa kami dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, okay, thank you bro. Thank you ya. Oke, Thank thank you. you.